Salam teman-teman sekalian, damai Kristus beserta dengan kita sekalian, sukacita Natal menyertai kita juga. Karena Kristus sudah datang dan melawat kita semua. Saya masih membahas tentang arti nama yang melekat pada Kristus Yesus Tuhan yang dinubuatkan oleh Yesaya, yang tertulis di dalam Yesaya pasal 9. Langsung saya akan baca untuk saudara semua. Dan namanya disebutkan orang, penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Kalimat yang berbunyi namanya disebutkan orang, ini bukan karena orang-orang latah lalu menyebut Tuhan Yesus di sembarang tempat, di sembarang tikungan jalan, di sungai, di gunung, menyebut secara demikian, bukan. Jika Yesaya bernubuat dan mengatakan nama-nama yang melekat pada Kristus, ini maksudnya adalah Kristus Yesus sungguh-sungguh layak mendapatkan sebutan-sebutan atau nama-nama ini. Karena nama-nama itu menunjukkan asli dirinya, asli karakternya, dan nama-nama itu menunjukkan tindakannya. Saudara, nanti saya akan membahas satu persatu. Untuk video kali ini saya akan membahas tentang penasehat ajaib. Sekali lagi, Yesaya menyebut Kristus dengan nama-nama ini, penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Karena Kristus memang layak mendapatkan sebutan-sebutan itu. Karena Kristus memang layak mendapatkan nama-nama itu. Dan nama-nama itu menunjukkan jati dirinya Kristus. Nama-nama atau sebutan-sebutan itu menunjukkan karakternya Kristus. Bahkan tindakannya Kristus. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, Kristus di dalam kitab Yesaya disebut penasehat ajaib. Makna yang pertama adalah makna penggabungan, yaitu penasehat ajaib. Nanti kita akan bahas tentang makna yang kedua, yaitu makna yang dipisahkan. Pertama ajaib, yang kedua penasehat. Atau yang pertama penasehat, yang kedua ajaib. Nah, yang pertama yaitu penggabungan, penasehat ajaib. Saudara kasih Tuhan, jika nama ini disebut sebagai nama penggabungan atau sebutan dirinya adalah penasehat ajaib, ini menunjuk bahwa di dalam Yesaya pasal 28 ayat 29 disebut Kristus itu adalah ajaib dalam nasihat, wonderful in counsel, ajaib dalam keputusan dalam bahasa Indonesia. Dalam bahasa Inggris disebut ajaib dalam nasihat, dalam bahasa kita disebut ajaib dalam keputusan. Di awal tadi saya katakan bahwa nama-nama ini tepat itu menunjukkan siapa dirinya, Kristus, menunjukkan karakternya, menunjukkan jati dirinya, dan menunjukkan karyanya atau pekerjaannya. Saudara kasih Tuhan, di dalam Yesaya 28 ayat 29, hal ini ditunjukkan dalam diri Tuhan yang tertulis dalam YHWH. Dengan demikian, pada waktu di ayat 5 ini diberikan kepada Kristus, maka ini menunjukkan keilahian Kristus. Penasihat ajaib menunjukkan bahwa, membuktikan bahwa Kristus itu adalah ilahi. Kristus itu adalah kekal. Tuhan yang menjadi manusia, Tuhan yang dilahirkan di kandang, Tuhan yang menjadi manusia dibungkus dengan kain lampin, kain biasa itu adalah Kristus yang kekal adanya. Bukan Kristus yang fana, bukan Kristus yang seperti Adam, tetapi Kristus yang sesungguhnya dari kekal dan kepada kekal. Nah, saudara, itu makna yang pertama, yaitu makna yang digabungkan, yang disebut sebagai penasehat ajaib. Itu menunjuk kepada pribadi Kristus yang ilahi, menunjuk kepada pribadi Kristus yang kekal. Saudara, yang kedua yaitu makna yang dipisahkan dengan dua nama, yaitu penasehat dan ajaib.
Wonderful, ajaib, secara hurufiah diterjemahkan memang wonder atau keajaiban. Ini adalah kata benda, dan karenanya memang lebih cocok untuk diterjemahkan sebagai dua nama, yaitu keajaiban. Nah, saudara dikasihi Tuhan, ada banyak hal di dunia ini yang disebut dengan nama yang tidak semestinya. Tetapi pada waktu menyebut nama ini, kita harus meyakini bahwa Kristus itu memang ajaib. Kristus memang begitu ajaib, begitu wonderful. Allah Bapa tidak pernah memberikan namanya yang tidak pantas bagi Tuhan, bagi Yesus. Allah Bapa tidak mungkin memberikan nama kepada anaknya, kepada Yesus itu nama yang tidak layak, tidak mungkin. Maka Allah memberikan nama yang pertama inilah penasehat ajaib, nama yang layak, nama yang luar biasa. Mesias, bukankah memang ajaib? Dalam keberadaannya sebagai Allah dan manusia dalam satu pribadi, itu pun ajaib. Dan hanya orang-orang dalam keajaiban Tuhan yang mengakui bahwa Yesus yang di dalam dirinya ada dua pribadi, Allah dan manusia, sebuah keajaiban, itu juga adalah keajaiban. Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam ajarannya yang penuh kuasa, yang tak terbantahkan, seluruh khotbah-khotbahnya, seluruh pengajarannya, itu juga menandakan, membuktikan bahwa Kristus adalah pribadi yang ajaib, pribadi yang heran. Dalam Matius 7 ayat 28. Tindakannya juga demikian. Bahkan peristiwa kelahirannya dari seorang perawan. Mana ada seorang perawan tidak pernah tidur dengan laki-laki, tiba-tiba hamil. Hanya Yesus, hanya Maria. Dan dibuktikan secara historis, secara medis, secara budaya juga, memang Yusuf itu seorang Yahudi yang saleh dan belum pernah tidur atau meniduri Maria sebelum pernikahannya, sebelum Yesus lahir. Ini bukti bahwa kelahiran Kristus atau hamilnya Maria dalam karya Roh Kudus itu juga peristiwa ajaib. Maka disebut sebagai penasehat ajaib. Ajaib kejadiannya, ajaib tindakannya, ajaib kelahirannya, ajaib kematiannya, ajaib kebangkitannya, ajaib kenaikannya, dan ajaib janji-janjinya yang akan datang kedua kalinya sebagai raja, menjemput umat Tuhan, mengakhiri seluruh dunia, seluruh ciptaan ini. Itu juga ajaib. Saudara yang kasih Tuhan, kasih karunia Tuhan menghapus dosa kita dengan cara Kristus mati di atas kayu salib. Dia mengucurkan, dia mencurahkan darahnya. Itu pun peristiwa ajaib. Menyelamatkan kita, menebus kita, menghapus dosa kita, itu juga peristiwa yang sangat ajaib. Mujizat apapun atau kejadian hebat apapun tidak setara, tidak dapat dibandingkan dengan peristiwa kematian Tuhan menggantikan kita. Maka Tuhan disebut layak disebut sebagai penasihat ajaib, karena seluruh peristiwa Kristus adalah ajaib dari semula, dari kekal hingga kekal. Saudara yang kasih Tuhan. Lalu yang kedua, counselor atau penasehat. Di dalam Yesaya pasal 11 ayat 2 yang menubuatkan bahwa Kristus itu adalah roh hikmat. Kristus memang memberi kita hikmat sehingga kita menjadi bijaksana. Lihat Amsal 8 ayat 12 sampai 30 dan 1 Korintus 1 ayat 24 sampai 30. Ini membahas tentang roh hikmat dan hikmat itu. Yesus menasihati kita dari dalam Roh Kudus. Yesus menasihati kita dari dalam melalui pekerjaan Roh Kudus. Dan Yesus menasihati kita melalui jalan di luar, yaitu melalui penyampaian firman Tuhan, melalui pembacaan firman Tuhan, melalui khotbah-khotbah, melalui membaca buku-buku Kristen, buku-buku teologi, buku-buku hermeneutik, buku-buku tafsiran, melalui para hamba Tuhan, melalui para pemberita Injil dan seterusnya.
Jadi tentang nama counselor atau penasehat, ini memang layak kalau Tuhan disebut penasehat. Karena Yesus menasehati para murid, Yesus menasehati kita melalui pekerjaan Roh Kudus, dan Yesus menasehati kita secara pasif melalui pekerjaan pelayan-pelayan Tuhan, para hamba-hamba Tuhan yang setia kepada firman-Nya. Saudara, ingat bahwa setan pernah menjatuhkan manusia Adam dengan kata-kata yang menipu dengan muslihat. Yesus menyelamatkan kita dengan firman-Nya, dengan kata-katanya yang penuh kuasa, yang penuh kasih. Ini sangat kontradiktif. Iblis sang pencuri itu menjatuhkan, menghancurkan hidup dan masa depan Adam dan Hawa dengan kata-kata tipu muslihatnya. Tetapi Yesus menyelamatkan kita dengan kata-katanya yang sangat bijaksana, sangat wonderful, sangat ajaib. Sebagai konselor, saudara, kita mungkin sering kecewa dengan konselor atau penasihat dunia. Kita minta supaya konseling dirahasiakan, tapi dibukakan. Bahkan ada juga orang yang menceritakan rahasianya dan meminta tolong kepada konselor untuk menjaga rahasianya, tapi dirinya sendiri menceritakan kepada banyak orang, sehingga bukan lagi rahasia. Dan bukan juga dari konselor bahwa rahasia itu terbuka. Nah, kembali ke makna ini. Yesus adalah penasihat ajaib. Nasihatnya begitu ajaib, dirinya, pribadinya pun begitu ajaib. Sebagai penasehat, Tuhan Yesus aktif menasihati kita melalui karya Roh Kudus. Dan sebagai penasehat, Tuhan Yesus pasif karena mengutus para hamba Tuhan, mengutus para misionaris, mengutus para pemberita Injil untuk menyampaikan nasihat-nasihat yang penuh bijaksana kepada kita. Karena nasihat di dunia ini, maka suatu bangsa akan berjaya atau runtuh. Demikian pula karena nasihat, maka karena firman, maka gereja ini dirancang, didirikan, dan dipelihara oleh Tuhan secara langsung melalui pemberitaan firman-Nya, melalui pemberian makan, yaitu pengajaran firman-Nya. Melalui nasihat, keluarga-keluarga, bahkan setiap pribadi diselamatkan. Apakah saudara kehilangan hikmat sekarang ini? Ingat Yesus yang kita rayakan kedatangannya di muka bumi ini sebagai penasihat ajaib, mampu menyelamatkan hidup saudara, mampu menyelamatkan, penuh kuasa menyelamatkan keluarga saudara. Jika keluarga saudara, jika hidup saudara, jika perusahaan saudara saat ini sedang diambang kehancuran, sedang di ujung tanduk, datanglah pada Yesus. Yesus adalah penasihat ajaib, wonderful counselor. Yesus memiliki hikmat, memiliki kuasa untuk menyelamatkan kita dengan firman-Nya, dengan kata-katanya. Jika hidup kita salah mendengar dan menerima nasihat, maka hancurlah kita, maka menderitalah kita sebagai manusia seperti Adam dan Hawa. Jangan salah mendengar pembicara di YouTube, pembicara di gereja, mungkin yang sedang kita dengar di gereja, sekalipun di gereja, sekalipun membawa Alkitab, karena iblis pun waktu itu mengutip Alkitab, mengutip firman Tuhan, sehingga memperdayai Hawa dan Adam. Oleh karena itu, terimalah nasihat ajaib pada saat saudara mengalami kegelisahan, mengalami kebimbangan, karena Kristus sang penasihat ajaib itu adalah pribadi yang ajaib. Nasihatnya adalah ajaib, mampu mengubah arah hidup kita, mampu menguatkan, meneguhkan kita, mampu mengantar kita menuju padang rumput yang hijau, penuh sukacita, penuh kebahagiaan, bahkan sukacita yang besar bersama dengan Tuhan. Saudara kasih Tuhan, inilah waktu yang tepat, waktu yang baik di saat Natal ini. Jika saudara baru pertama kali mendengar nama Yesus sang penasihat ajaib itu, sekarang waktunya untuk saudara menerima. Mungkin ini khotbah yang terakhir untuk saudara. Dan ini pula yang dapat
Saudara dengar tentang Kristus Yesus, Sang Penasihat ajaib. Ajaib perkataannya karena mampu menyelamatkan kita dan mengubah keadaan kita di masa yang akan datang. Tuhan memberkati kita sekalian. Salam.